Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustio Almi, NIM 22080005 dari kelompok 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang berjudul Profil Memanjang. Pelaksanaan praktikumnya Kamis 17 November 2022. Lokasi lapangan UNP di depan gedung Rektorat UNP. Cuacanya mendung. Adapun anggota kelompok saya, 1. Saya sendiri Agustio Almi, 2. Azhari Septiawan, 3. Dela Permatasari, 4. Dinda Dwisari Putri, 5. Septri Akil Nopan Tamrin. Adapun tujuan dari praktikum tersebut, 1. Mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan. 2. Mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei pemetaan. Adapun dasar teorinya, pengukuran profil dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tinggi rendahnya permukaan tanah sepanjang jalur pengukuran, yaitu dengan mengukur ketinggian dari masing-masing titik. Pengukuran beda tinggi dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran profil sifat datar. Pengukuran sifat profil datar banyak digunakan dalam perencanaan suatu wilayah. Pengukuran ini terbagi menjadi dua macam, yaitu profil memanjang yang digunakan untuk mengetahui beda tinggi antara dua titik dan profil melintang yang bertujuan untuk menentukan tinggi rendahnya tanah sepanjang garis melintang yang tegak lurus dengan garis sumbu proyek. Pengukuran sifat datar memanjang pergi pulang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti, karena dengan mengadakan dua kali pengukuran. Adapun alat dan bahannya, 1. Yalon, 2. Pita ukur, 3. Pen ukur, 4. Kompas, 5. Leveling, 6. Bak ukur, 7. Tripod. Adapun keselamatan kerjanya, 1. Mahasiswa memakai sepatu. 2. Pastikan jumlah alat yang digunakan. 3. Hindari kehilangan alat. 4. Hindari kerusakan alat. 5. Pakailah helm untuk keamanan kepala. 6. Menggunakan rompi. Adapun langkah-langkah kerjanya, 1. Persiapan. A. Persiapkan alat yang dibutuhkan. B. Buat ban alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. C. Pergi ke lokasi praktek. 2. Menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan. A. Pengasangan patok dilakukan pada jarak tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan keinginan Anda. Namun, demikian terlebih dahulu tentukan arah utara dengan menggunakan kompas. Kemudian, menolkan nilai dari waterpass, di mana arah utara merupakan patokan utama. Waterpass diletakkan di tengah-tengah antara kedua patok. B. Waterpass diseimbangkan dengan melihat kedudukan nivo sambil memutar skrup penyetel hingga gelembung yang berada di dalamnya dalam keadaan yang seimbang atau di tengah-tengah. C. Pada pengukuran profil memanjang, ini digunakan metode double standing, yang suatu metode di mana pengukuran pergi dan pengukuran pulang dilakukan serempak hanya dengan menggunakan kepengukuran pesawat. Misalnya, pada pengukuran pergi, P0 sebagai pembalan belakang dan P1 sebagai pembalan muka. Begitupun sebaliknya. D. Bak ukur diletakkan di atas patok dengan kedudukan vertikal dari segala arah. E. Waterpass diarahkan ke patok pertama atau P0. Selanjutnya disebut pembacaan belakang. Pada teropong terlihat pembacaan belakang. Pada teropong terlihat pembacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Setelah itu waterpass diarahkan ke patok kedua atau P1. F. Selanjutnya dengan mengubah letak pesawat atau waterpass, kita mengadakan pengukuran pulang dengan mengarahkan P1 atau pembacaan belakang. Pada teropong terlihat pembacaan benang atas, tengah, dan bawah. G. Pengamatan selanjutnya dilakukan secara teratur.
dengan cara seperti di atas sampai pada patok terakhir. H. Pembacaan hasil pengukuran dicatat pada tabel yang tersedia. Adapun sketsanya seperti ini. Adapun data praktikum yang kami peroleh, benang tengahnya untuk slek 1 1,440 meter, benang atasnya 1,5, benang bawahnya 1,380 meter. Untuk seksi A-nya 1,370 meter, benang atasnya 1,442 meter, benang bawahnya 1,3 meter. Untuk sesi A aksen satunya 1,3, benang tengahnya 1,3 meter, benang atasnya 1,370 meter, benang bawahnya 1,230 meter. Untuk slide kedua, benang tengahnya 1,485 meter, benang atasnya 1,575, benang bawahnya 1,395. Analisis dan pengolahan data. Pertama, kita perhitungkan jarak optisnya. Jarak optis menggunakan rumus BA kurang BB dikali 100. Kedua, jarak slek dari titik ke titik. Ketiga, pencarian beda tinggi menggunakan rumus BTB dikurang BTM. 4. Rata-rata beda tinggi. BT pergi dikurang BT pulang per 2. Perhitungan skalanya, saya menggunakan skala 1:200. Kemudian, mengkoreksi BT-nya dengan rumus BA tambah BB bagi 2. Kemudian tentukan titik tingginya. Pada penentuan titik tinggi, kami menggunakan akhiran NIM. Adapun hasil pembahasannya seperti ini. Adapun kesimpulan dan saran dari saya untuk praktikum ini, kesimpulannya 1. Sifat datar memanjang adalah suatu pengukuran yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tinggi rendahnya permukaan tanah sepanjang jalur pengukuran, yaitu dengan mengukur ketinggian dari masing-masing titik. 2. Dalam praktikum, menentukan jarak optis masing-masing titik yaitu dengan rumus D sama dengan BA dikurang BB dikali 100. Sedangkan untuk perhitungan beda tinggi didapat dengan rumus sebagai berikut. Beda tinggi sama dengan BTB dikurang BTM. B sama dengan belakang, M sama dengan muka. Skala yang digunakan 1:200, di mana jarak sebenarnya 2,62 meter untuk slek 1 dan 4, 32 meter untuk slek 2 dan 3. Saran dari saya, dalam melakukan praktikum ini, sebaiknya teliti dalam setiap perhitungan agar hasil yang didapat akurat. 2. Gunakan rumus yang sesuai pada setiap perhitungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.